Dikisahkan terdapat dua kerajaan yang sangat kuat, yaitu Kerajaan Chou di selatan dan Kerajaan Yan di utara. Kedua kerajaan ini telah berperang selama bertahun-tahun hingga membuat rakyat menderita. Pada akhirnya dua kerajaan ini sepakat untuk berdamai. Namun kedamaian tersebut hanya bertahan selama 10 tahun saja. Saat raja dari Kerajaan Yan di utara digulingkan oleh raja baru, peperangan melawan Kerajaan Chou di selatan pun dimulai kembali. Pada suatu hari, di kota Phoenix, ibu kota Kerajaan Chou, datang dua utusan dari Kerajaan Yan yang menghadap sang raja. Mereka membawa hadiah semacam bubuk emas, ternyata itu hanyalah jebakan. Bubuk emas tersebut berubah menjadi api, namun beruntung sang raja berhasil dilindungi, sementara kedua utusan dilumpuhkan. Penasehat raja sekaligus seorang guru besar bernama Guan mengatakan bahwa kejadian ini sama saja dengan pernyataan perang. Jadi ia menyarankan agar mengadakan kontes bela diri untuk mengangkat seorang panglima perang yang akan memimpin pasukan Chou. Pria itu juga bersedia untuk membantu dalam pelaksanaannya sehingga raja pun tak punya alasan untuk tidak setuju. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja serta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Chengdu atau dalam bahasa akamsinya Perjalanan. Sebuah film yang rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Teddy Chen serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak asing bagi kalian jika berdomisili di RRC sana. Baik, janganlah berlama-lama, segera siapkan kopinya karena kita akan melanjutkan cerita. Selanjutnya, Guan mengirim beberapa elang pembawa pesan yang menyebar ke wilayah-wilayah Kerajaan Chou. Diketahui, total ada 8 klan yang menduduki wilayah-wilayah itu, dan salah satunya adalah klan Qingyan. Jadi pada saat pesan diterima, ketua klan mengumumkan perintah dari kerajaan kepada seluruh penduduk bahwa masing-masing klan diwajibkan mengirim 3 penduduk paling tangguh, boleh pria atau wanita, untuk mengikuti kontes bela diri dan harus tiba sebelum bulan purnama sambil membawa segel klan masing-masing. Ketua itu juga menambahkan bahwa jika mereka menolak untuk ikut, maka raja akan melenyapkan klan tersebut. Kebetulan, ada seorang pemuda yang kerjaan sehari-harinya adalah mencuri, dan kebetulan lagi kali ini tertangkap dan sedang dihukum. Tiba-tiba, pemuda yang bernama Dong Yilong ini dengan sukarela menawarkan diri. Selain itu, ada Chang Qilong, seorang prajurit, bertanya tentang apa keuntungan dari mengikuti kontes. Ketua merespon dengan jawaban bahwa guru besar Guan menjanjikan pemenang kontes akan diangkat menjadi panglima perang serta mendapatkan apapun yang ia inginkan. Mendengar nama Guan, seorang pria yang pendiam dan jarang diperhatikan tiba-tiba bereaksi. Dia segera mengajukan diri untuk ikut dalam kontes. Laki-laki itu bernama Chu Hun. Selama ini ia dianggap sebagai pengkhianat, tapi entah apa alasannya. Dan akhirnya karena tidak ada lagi yang berani ikut, maka diputuskanlah bahwa Chang Qilong, Dong Yilong, dan Chu Hun akan mengikuti kontes. Sebelum berangkat ke kota Phoenix, Yilong dan ketua klan berziarah ke makam ibu Chang Yilong. Sang ketua bercerita bahwa dulu saat mengandung Yilong, sang ibu ditemukan datang dari perbatasan dalam keadaan terluka parah. Sebelum meninggal, ibunya meninggalkan sisir yang patah, tanpa sempat menjelaskan siapa ayah Yilong sebenarnya. Yilong pun mengambil sisir itu sebagai peninggalan terakhir dari sang ibu. Yilong mengatakan bahwa tujuan kepergiannya bukan hanya untuk ikut kontes, tapi juga untuk mencari tahu asal-usulnya. Sang ketua kemudian memberikan Chu Hun sebuah tombak yang ujungnya patah. Ia berkata bahwa saat pertama kali Chu Hun datang ke desa, hari ini sekitar 10 tahun yang lalu, Chu Hun memegang tombak dengan ukiran bertuliskan Chu. Setelah semuanya siap, ketiga utusan itu meninggalkan desa Qingyuan. Mereka harus melewati padang pasir luas untuk sampai ke kota Phoenix. Perjalanan pun dimulai menuju medan ujian yang akan menentukan nasib klan.
Di tengah perjalanan, Chang Qilong mengatakan kepada Yilong bahwa ada sebuah hutan gaib atau hutan mistik. Menurut gosip, siapapun yang masuk ke dalam hutan itu, maka akan mengetahui jati dirinya. Tiba-tiba, dari belakang muncul kalajengking raksasa menusuk Chang Qilong serta menariknya masuk ke dalam tanah. Kalajengking raksasa itu kemudian menyerang Chuhun dan Yilong. Pertempuran sengit pun terjadi antara mereka dan makhluk tersebut. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Chuhun menyuruh Yilong bergegas melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Phoenix, karena jika terlambat, maka seluruh klan Qingyuan akan dibantai. Malam itu, mereka bermalam di gurun. Yilong bertanya kepada Chuhun mengapa ia ingin mengikuti kontes, padahal selama ini penduduk desa tidak menghormatinya. Chuhun menjawab bahwa alasannya adalah untuk membalaskan dendam pemilik asli tombak patah yang ada di tangannya. Pria itu kemudian bercerita bahwa dulu ia dan seluruh klannya ikut berperang melawan pasukan Yan Utara dipimpin oleh sang kakak bernama Chu Cheng. Jadi, dalam pertempuran itu, pasukan Chu berhasil memukul mundur pasukan Yan, dan Chu Cheng bahkan berhasil menghabisi jenderal musuh. Namun, mereka akhirnya terkepung dan tidak ada satupun yang menolong. Semua prajurit Chu tewas, dan seluruh klan Chuhun binasa akibat guru besar Guan menolak mengirim bala bantuan. Rupanya, Guan memang berniat menyingkirkan pasukan Chu yang selama ini menjadi pesaing di pemerintahan. Kita berpindah sebentar ke kota Phoenix. Guan didatangi oleh seseorang yang ternyata utusan dari kerajaan Yan Utara. Seseorang itu mengingatkan Guan akan misi rahasia untuk menaklukkan kerajaan Chao. Utusan itu mengeluh karena mereka sudah terlalu lama menunggu hasil, sehingga Guan menenangkan dengan berkata bahwa rencana akan berjalan mulus. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat final turnamen nanti, ia akan menjebak seluruh keluarga kerajaan Chao di ruang khusus dan membakar mereka hidup-hidup. Keesokan harinya, setelah melanjutkan perjalanan, Chuhun dan Yilong melihat sekelompok orang dari klan Kadal. Jangan diprotes, karena kalau saya sebut bahasa Cinanya, nggak bakalan bunyi di telinga kita. Jadi, ada seorang gadis yang mencuri segel klan, sehingga klan Kadal mengejarnya. Chuhun menegaskan kepada Yilong untuk tidak ikut campur, dan tiba-tiba saja sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Ya, badai menerjang, sehingga semuanya mencari tempat berlindung. Terlihat seseorang dari klan Kadal terseret badai yang sangat kuat, jadi Yilong yang merasa kasihan segera menolongnya, dan itu memaksa Chuhun juga ikut turut membantu, dan mereka pun berusaha bertahan sekuat tenaga hingga badai pasir reda. Setelah badai reda, Chuhun sempat panik karena tidak bisa menemukan Yilong. Tak lama Yilong pun muncul dari balik pasir. Dia sempat mengaku melihat seorang wanita bertudung biru, tapi tiba-tiba lenyap begitu saja sehingga Chuhun menganggapnya sebagai halusinasi. Lalu orang yang mereka tolong tadi memperkenalkan diri sebagai Jalu, dan sebagai tanda terima kasih, ia dengan senang hati memberikan seekor kuda kepada dua jagoan kita. Yilong kemudian dengan konyolnya menanyakan tentang hutan mistik kepada Jalu, yang mana direspon dengan tertawa karena hutan tersebut hanyalah dongeng belaka. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berkuda. Setelah perjalanan panjang, tokoh utama kita pun tiba di kota Phoenix tepat waktu. Di depan gerbang, Yilong melihat dua orang yang digantung dengan tato pada lengannya. Chuhun menjelaskan bahwa mereka adalah musuh dari kerajaan Yan Utara, dan tato itu adalah simbol warga kerajaan tersebut. Selanjutnya, setelah memasuki kota, Yilong lagi-lagi menanyakan tentang hutan mistik kepada beberapa orang, namun tak satu pun yang mengetahui lokasinya. Adegan berpindah di sebuah tempat yang disebut pos singgah, atau kalau di negara kita disebut rest area kali ya. Para pendekar dan 8 klan berkumpul, lalu sosok gadis yang pernah dilihat jagoan kita juga datang. Diketahui bahwa gadis itu bernama Jinggang, dan rombongan klan Kadal segera menghampiri si gadis untuk meminta kembali segel mereka. Namun Jinggang menolak karena mengaku hanya meminjam dan akan mengembalikan setelah memenangkan turnamen dan menjadi panglima. Tentunya pernyataan tersebut membuat para klan Kadal berang, sehingga terjadilah perkelahian.
Lagi-lagi, sebenarnya Yilong ingin membantu, namun Chuhun melarangnya untuk ikut. Akhirnya, dengan bantuan ketua salah satu klan, segel berhasil direbut dan dikembalikan kepada klan Kadal. Tak lama berselang, guru besar Guan datang, membuat Jinggang kabur karena dia tidak termasuk dalam klan. Semua orang berlutut kecuali Chuhun dengan tatapan penuh amarah. Kali ini Yilong yang memaksa Chuhun karena memahami situasi tersebut, jadi dia mengikat dan menarik kaki Chuhun sehingga ikut berlutut. Tidak sendiri, Guan ditemani oleh orang-orang kepercayaannya, Buyan dan seekor makhluk berbulu hitam mirip anjing dan singa, tapi kita sebut saja singa yang merupakan peliharaan mereka. Ia mengumumkan bahwa kontestan yang mundur akan membuat seluruh anggota klannya dihukum. Selain itu, Guan juga memberitahukan bahwa babak pertama akan diadakan 2 hari lagi, tepatnya siang hari. Klan King Yuan yang kini kekurangan anggota karena salah satunya meninggal dalam perjalanan harus mencari peserta tambahan. Chuhun dan Yilong pun pergi mencari anggota baru tanpa mereka sadari Jinggang diam-diam mengikuti pergerakan. Mereka berdua menuju pasar budak dengan harapan menemukan seseorang yang kuat untuk bergabung. Jadi pasar tersebut merupakan tempat menjual tahanan-tahanan perang dari kerajaan Yan Utara. Ya, para tahanan dikurung, dipaksa bertarung sampai mati, dan yang bertahan maka akan ditawarkan kepada pembeli. Di sana terlihat 2 wanita tahanan sedang diadu untuk menentukan siapa yang paling kuat. Salah satu wanita bernama Binu berhasil menghabisi rekan satu selnya dengan cara yang cukup brutal. Sang penjual budak kemudian menawarkan Binu kepada para penonton. Dan di saat yang sama, Binu menyadari tombak milik Chuhun tidak asing. Tiba-tiba, Jinggang tak sengaja menyentuh tangan Chuhun hingga terangkat, membuat penjual mengira Chuhun bermaksud membeli Binu. Situasi tersebut memaksa Chuhun membeli Binu. Lalu tak lama kemudian Jinggang mendekati Chuhun dan Yilong lalu mengatakan ingin bergabung dengan mereka. Tentu saja Chuhun menolak karena tak ingin terlibat masalah. Namun Jinggang yang kesal segera menunjukkan kemampuan yang membuat Yilong tertarik sehingga mendesak Chuhun untuk menerima gadis itu sebagai anggota baru. Akhirnya Chuhun pun setuju. Malam harinya Binu berniat menyerang Chuhun karena sang ayah tewas oleh tombak berlogo Chu dalam perang di masa lalu. Usut punya usut, ayah Binu adalah salah satu jenderal kerajaan Yan Utara yang dihabisi oleh Chu Cheng. Chuhun kemudian berkata bahwa ia bersedia membayar dengan nyawa sebagai penembusan dosa sang kakak, tapi hanya setelah ia berhasil menghabisi guru besar Guan. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana babak pertama dari kontes dimulai. Binu menyaksikan dari atap bangunan. Dalam babak ini, hanya 3 klan yang berhasil maju ke tahap berikutnya, yaitu mereka yang berhasil mencapai seberang arena. Sebelum masuk ke arena, tubuh setiap anggota klan akan diikat dan mereka diizinkan membawa senjata. Begitu gong dibunyikan, seluruh pendekar dari 8 klan melompat ke arena dan antara satu klan dan klan lain saling menjatuhkan. Arena kontes berbentuk lubang besar dengan rantai-rantai besi yang dibentangkan di atasnya. Lalu ada besi-besi tajam yang memenuhi lubang. Jadi, siapapun yang jatuh kemungkinan besar akan berakhir. Selain itu, rantai-rantai juga terus bergerak sehingga menambah tingkat kesulitan tantangan ini. Para peserta tidak hanya harus berlari secepat mungkin, tapi juga harus menghindari bola-bola besi yang bergerak ke segala arah. Satu klan gagal menghindar dan tersingkir setelah terkena bola. Ada pula klan lain yang menggunakan cara unik, yaitu bergelantungan di rantai untuk bertahan hidup. Setelah pergulatan pelik, akhirnya didapatkanlah sang juara pertama yang terdiri dari wanita tangguh berasal dari klan Zixuan. Sementara itu, para tokoh utama kita, meskipun masih menyibukkan diri, berusaha menyelamatkan salah satu lawan yang terjebak dan tak bisa bergerak, tapi berhasil mendapatkan posisi runner-up dan lolos ke babak selanjutnya.
Seorang pendekar dari klan Elang kakinya terjebak di antara rantai yang mana membuat sang pemimpin regu, Wen Tianyu, memotong kakinya, lalu menggendong si anggota hingga mencapai garis akhir. Ketiga pemenang akhirnya berkumpul, lalu yang kalah dan selamat atau tidak jatuh ke lubang, wajahnya akan ditato dengan kata pecundang, lalu membawa hinaan itu pulang ke klannya. Selanjutnya, Guan memberikan ucapan selamat kepada para pemenang. Jadi lagi-lagi Yilong sekuat mungkin menahan Chuhun agar tidak bertindak nekat karena situasi belum memungkinkan. Guan lalu melihat tombak Chuhun dan langsung mengenali senjata itu milik Chu Chen. Sementara dari atap gedung, Binu sudah siap dengan busur panah, berniat mengeksekusi Chuhun begitu menyerang Guan. Namun karena Chuhun tertahan, Binu pun menahan diri dan mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian, tepatnya saat sedang makan, Jinggang merebut sisir milik Yilong karena mengira itu milik kekasihnya. Yilong menjelaskan bahwa sisir itu sangat berharga baginya karena satu-satunya peninggalan sang ibu. Mendengar hal itu, Jinggang merasa iri karena ia sendiri tidak tahu siapa orang tuanya. Yilong kemudian mengajaknya ke hutan mistik agar mereka bisa dalam tanda kutip mengintip masa lalu sehingga mengetahui asal-usul masing-masing. Sementara itu, Chuhun memberi makan Binu yang duduk di pojok sambil menatap buah pemberian Jinggang. Saat itu, dia bertanya kepada Chuhun mengapa tidak menghabisi Guan, padahal sudah sangat dekat. Chuhun menjawab bahwa ia ingin sekali menghabisi Guan, hanya saja waktunya tidak tepat. Tiba-tiba, sekelompok orang misterius menyerang, namun Chuhun berhasil menghindar dan melancarkan serangan balik. Ternyata, para penyerang itu berasal dari salah satu klan. Yilong dan Jinggang segera datang membantu. Yilong mengejar salah satu pendekar musuh, sementara Chuhun dan Jinggang menghadapi sisanya. Tak lama kemudian, salah satu dari penyerang ditembak oleh orang tak dikenal. Rupanya mereka adalah suruhan guru besar Guan. Jadi Guan berniat menghabisi Chuhun dengan alibi pertikaian antar klan, namun karena klan yang sebelumnya menyerang gagal, jadi mereka pun langsung dihabisi. Chuhun menyadari bahwa jika Yilong dan Jinggang tetap bersamanya, mereka akan berada dalam bahaya. Karena itu, Chuhun meminta Yilong membawa Jinggang pergi. Namun keduanya menolak dan ingin tetap berjuang bersama. Jinggang berkata bahwa jika mereka berhasil memenangkan turnamen, Chuhun akan menjadi panglima perang dan memiliki kekuatan untuk melawan guru besar Guan membalaskan dendamnya. Beberapa waktu kemudian, Yilong yang sedang mencari makanan untuk Jinggang bertemu Binu. Binu bertanya alasan Yilong masih bertahan hidup. Yilong menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu siapa dirinya, tapi merasa harus melakukan sesuatu, yaitu melindungi orang-orang yang lemah. Mendengar hal itu, Binu mulai tersadar, lalu pergi ke pasar budak untuk membebaskan teman-temannya yang masih dikurung. Ketika penjaga mengetahui hal ini, Binu langsung diserang. Untungnya Binu berhasil mengalahkan pria itu, tapi tidak menghabisinya. Pada saat itu, Binu belum menemukan tujuan hidup, sehingga masuk ke dalam kurungan yang kosong dan tertidur di sana. Beberapa waktu kemudian, babak kedua turnamen pun dimulai. Dalam babak ini, 3 klan yang lolos adalah klan Zixuan, klan Elang, dan klan jagoan kita, Qingyuan, mendapat misi untuk mencuri telur makhluk yang disebut Raja Buas. Raja Buas adalah monster perang milik kerajaan Yan Utara yang berhasil ditangkap. Makhluk itu sangat haus darah dan sangat ganas. Ia ditempatkan di sebuah gua besar, dan dari luar saja aumannya yang menakutkan sudah terdengar, membuat klan Zixuan ragu. Di belakang mereka ada klan Elang yang kini hanya tersisa 2 orang, dan terakhir klan Qingyuan. Di tengah perjalanan, Jinggang melihat bunga dan berniat memetiknya. Namun Yilong mencegah karena bunga itu beracun. Sayangnya, Chuhun terkena racun dari bunga tersebut dan tubuhnya mulai melemah. Yilong dan Jinggang menyuruhnya beristirahat sejenak. Chuhun lalu menjelaskan bahwa penawar racun itu adalah lumut jingga yang tumbuh di kepala Raja Buas. Ya, kini selain harus mencuri telur Raja Buas, Yilong dan Jinggang juga harus mencari penawar untuk menyelamatkan Chuhun.
Di tempat lain, klan lain diserang oleh tumbuhan yang melilit tubuh mereka. Para peserta berusaha memotong tanaman itu, namun justru tertarik ke suatu tempat. Klan elang yang melihat kejadian tersebut mencoba menghindar dan akhirnya berhasil melewatinya. Mereka kemudian melihat telur Raja Buas dan langsung mengambilnya. Saat keluar dari tempat itu, salah satu pendekar klan elang tertangkap oleh tumbuhan, menyisakan Wen Tianyu sebagai satu-satunya yang masih hidup. Raja Buas yang sadar telurnya dicuri segera keluar dari persembunyian, membuat gua bergetar hebat. Telur terlepas dari tangan Wen Tianyu dan berpindah ke Jinggang, sehingga Jinggang kini dikejar oleh makhluk itu. Ia kemudian memberikan telur itu kepada Yilong, dan kini mereka berdua dikejar oleh Raja Buas. Untuk menghindar, Yilong dan Jinggang berpegang pada batu di atas tebing. Dari sana, mereka melihat lumut jingga tumbuh di kepala Raja Buas yang merupakan penawar racun Chuhun. Ketika Raja Buas tersangkut di celah batu, Yilong segera mengambil wadah dan menampung lumut tersebut. Mereka bergegas kembali menemui Chuhun, dan setelah minum penawar itu, racun di tubuhnya pun menghilang. Kondisi pria itu mulai membaik, sementara Jinggang menyuruh mereka segera pergi karena telur sudah di tangan. Yilong justru memiliki ide lain. Ia ingin menolong Raja Buas yang terjebak. Bersama Jinggang, ia berusaha melepaskan benda logam seperti mahkota yang ada di atas kepala makhluk itu. Raja Buas pun bebas. Yilong kemudian meletakkan telur di depan makhluk itu sambil berjanji bahwa setelah kontes selesai, ia akan mengembalikan telur tersebut. Seolah mengerti ucapannya, Raja Buas pergi meninggalkan mereka dengan tenang. Akhirnya para jagoan kita keluar dari gua, lalu ditampilkan ibu kota. Kekalahan membuat klan elang menerima tato pecundang. Guru besar Guan lalu memberi selamat kepada 3 pendekar dari klan King Yuan yang berhasil menyelesaikan misi, namun menegaskan bahwa hanya 1 orang saja yang boleh menjadi panglima perang. Oleh karena itu, mereka bertiga harus saling bertarung untuk menentukan pemenang sejati. Yilong dan Jinggang langsung mengalah dan membiarkan Chuhun menjadi pemenang karena menurut mereka dialah yang paling pantas menjadi panglima. Namun Guan menolak keputusan itu dan tetap memaksa mereka bertarung sampai mati hingga hanya tersisa 1 orang pemenang. Saat malam, Yilong dan Jinggang tampak kebingungan dan gelisah. Tiba-tiba wanita bertudung biru muncul dan mengaku sebagai teman lama ayah Yilong. Ia mengajak mereka bertiga masuk hutan mistik untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jadi mereka pun mengikuti wanita misterius itu ke dalam hutan. Di dalam, batu-batu mulai terangkat dan terdengar suara Chu Chen yang meminta agar Chuhun tetap hidup. Kemudian terdengar pula suara wanita yang kemungkinan besar ibu Yilong yang memintanya membawa perdamaian bagi kedua kerajaan. Wanita bertudung biru itu lalu mengungkap bahwa Yilong sebenarnya adalah anak dari Raja Yan Utara. Jadi ceritanya, ayah Yilong dibunuh oleh seorang pengkhianat, sehingga sang ibu melarikan diri ke perbatasan dan meninggal setelah melahirkan Yilong. Wanita itu juga mengetahui bahwa Yilong memiliki rasa belas kasih yang besar, sehingga selalu menolong orang lain. Yilong awalnya tidak percaya begitu saja, jadi wanita bertudung biru meminta Yilong melumuri lengan kiri dengan darah, dan begitu ia melakukan, muncul tanda berwarna emas di lengan Yilong, simbol kerajaan Yan Utara. Yilong berkata bahwa ia pernah melihat simbol itu pada warga Yan Utara yang digantung di depan kota, tapi agak berbeda dengan milik Yilong. Wanita bertudung biru kemudian menjelaskan bahwa tanda Yilong berbeda karena sudah ada sejak lahir dan merupakan simbol keturunan raja. Setelah penjelasan tersebut, suasana di sekitar mereka kembali normal. Mendengar kebenaran tersebut, Chuhun merasa terkejut dan bingung mengetahui bahwa Yilong ternyata keturunan Raja Yan Utara. Jadi memutuskan pergi, meninggalkan kelompoknya. Jinggang berusaha mengejar, namun Chuhun menyuruh Jinggang berhenti mengikuti. Sampai-sampai gadis itu mengakui bahwa selama ini tidak pernah merasakan kehangatan keluarga dan telah menganggap Chuhun serta Yilong seperti kakak kandungnya sendiri. Meski mendengar itu, Chuhun tetap meminta Jinggang pergi.
Di sisi lain, wanita bertudung biru memberitahu Yilong bahwa dirinya ditakdirkan membawa perdamaian bagi kedua kerajaan. Wanita itu juga meminta Yilong kembali ke kerajaan Yan Utara untuk mengklaim tahta, namun jika rencana guru besar Guan berhasil, maka kerajaan Chao Selatan akan musnah. Meski begitu, perhatian Yilong justru tertuju pada keselamatan Chu Hun dan Jinggang yang esok harus bertarung sampai mati. Yilong akhirnya memutuskan untuk melindungi mereka berdua terlebih dahulu. Di tengah hutan, Chu Hun bertemu Binu yang hendak berpamitan. Binu berkata bahwa ia telah melepaskan kebenciannya sehingga kini bisa hidup bebas karena meski tak lagi dikurung, selama kebencian masih ada di hati, Binu akan terus merasa seperti di penjara. Ya, wanita itu ingin menjalani hidup yang lebih baik. Sebelum pergi, Binu memberikan buah yang dulu diterima dari Jinggang. Merasa khawatir, Chu Hun lalu berbalik mencari Jinggang untuk meminta maaf, namun ternyata Jinggang sudah dikepung oleh guru besar Guan dan anak buahnya. Meskipun berusaha melawan, gadis itu kalah jumlah dan akhirnya tertangkap. Chu Hun datang berusaha menolong, tetapi Guan menancapkan pedang di kaki Jinggang, membuatnya tak berdaya. Tidak berhenti sampai di situ, Guan menjambak rambut Jinggang hingga copot sambil memaksa Chu Hun untuk menyerah. Karena tidak tega melihat penderitaan Jinggang, Chu Hun akhirnya menyerahkan diri, namun guru besar Guan justru menusuk tubuh Jinggang, membuat gadis itu terkapar. Setelah itu Guan berencana menjebak Chu Hun, menuduhnya sebagai pengkhianat dan meminta izin kepada raja untuk mengeksekusi. Setelah itu, Guan dan anak buahnya berencana menyalakan kekacauan di istana dan membakar seluruh anggota kerajaan Chao bersama rajanya. Tak lama kemudian, Yilong menemukan tombak Chu Hun serta Jinggang yang sudah tak berdaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Jinggang sempat memberitahu bahwa Guan telah menangkap Chu Hun, lalu memohon pada Yilong untuk menolongnya. Setelah Jinggang pergi untuk selamanya, Yilong mengubur jasadnya sebelum melanjutkan ke tujuan. Keesokan harinya, ia menemukan Wen Tianyu yang hendak pulang. Yilong memberitahu bahwa turnamen hanyalah jebakan untuk menggulingkan kerajaan dan tato pecundang di wajah para pendekar yang kalah hanyalah rencana Guan untuk memecah belah 8 klan. Meski begitu, Wen Tianyu tidak memperdulikan peringatannya dan tetap pulang. Yilong menegaskan bahwa raja pasti tidak akan mempercayai kata-katanya, lalu mengajak Wen Tianyu bekerja sama dengan semua klan yang sudah tersingkir untuk menghentikan rencana jahat Guan. Sementara itu, Yilong sendiri akan berfokus menyelamatkan Chu Hun di wilayah istana. Sesuai rencana Guan, ia menemui raja dan menuduh Chu Hun sebagai pengkhianat yang akan menyerang kerajaan setelah final. Guan menuduh bahwa salah satu klan yang menyerang mengetahui rencana itu, sehingga Chu Hun menghabisi mereka semua demi menutupi jejak. Raja pun menanyakan akan kebenaran tuduhan itu kepada Chu Hun, namun Chu Hun hanya diam membisu karena masih terguncang oleh kematian Jinggang. Jadi Guan pun segera mohon izin kepada raja untuk mengeksekusi. Tepat sebelum tebasan mengenai leher Chu Hun, Yilong datang. Yilong meminta izin kepada raja untuk bertarung melawan Chu Hun dengan alasan dialah yang seharusnya menghukum Chu Hun karena mencoreng nama klan. Guru besar Guan menyuruh penjaga menyeret Yilong pergi, tapi Yilong menegaskan bahwa ia adalah kandidat terakhir yang lolos ke final dan sesuai peraturan buatan Guan, pemenang final akan menjadi jenderal perang dengan pangkat di atas guru besar Guan. Penonton bersorak dan raja pun mengizinkan Yilong bertarung melawan Chu Hun. Di gurun, Wen Tianyu berhasil menyusul rombongan klan yang sebelumnya kalah dalam kontes. Ia mengajak mereka kembali ke ibu kota untuk melindungi raja sambil memberitahu bahwa guru besar Guan adalah mata-mata musuh. Di arena, Yilong menyerahkan tombak kepada Chu Hun yang masih terpukul dan memintanya bangkit berjuang. Yilong kemudian menangkis senjata-senjata yang menyerang ke arah mereka dengan pedang milik Jinggang sampai akhirnya Chu Hun tersadar, mengambil tombaknya dan mulai bertarung.
Melihat hal itu, guru besar Guan memerintahkan anak buahnya memulai kerusuhan. Raja terkejut mendapati banyak warga sipil, ternyata prajurit kerajaan Yan Utara yang menyamar. Raja masih belum menyadari bahwa Guan pengkhianatnya. Pertempuran besar pun pecah di seluruh kota. Guan berpura-pura melindungi raja dan menyuruh raja serta ajudannya masuk ke sebuah ruangan. Ketika raja sudah di dalam, pintu keluar tak bisa dibuka, pintu masuk tiba-tiba dikunci oleh Guan. Barulah raja sadar bahwa Guan adalah pengkhianat. Di arena, Buyan yang bertarung melawan Yilong merobek lengan baju Yilong, lalu setelah melihat tanda di lengannya, Buyan bersujud, sehingga Yilong mudah menghabisinya. Chun bertarung mati-matian melawan anjing besar milik Guan. Binu membantu dengan menusuk mata anjing itu, tetapi hewan tersebut malah menggigit bahu Binu. Para pendekar dari klan lain datang membantu, dan anjing itu akhirnya dilumpuhkan, namun Binu tewas karena kehabisan banyak darah. Guan naik ke atas bangunan dan menumpahkan bahan bakar. Yilong melihatnya dan berusaha mengejar, tetapi api terlanjur menyambar dan membakar bangunan. Guan kabur dengan layang-layang raksasa. Yilong melompat menaikinya dan mencoba menendang Guan, namun gagal dan hanya merobek layang-layang. Bangunan-bangunan mulai runtuh, sementara Chuhun dan Wen Tianyu masih berusaha mendobrak pintu untuk menyelamatkan raja. Ledakan terjadi, pintu akhirnya terbuka. Chuhun berhasil menyelamatkan raja, sedangkan Wen Tianyu terkena ledakan dan terbakar. Chuhun lalu melihat layang-layang Guan mulai tidak stabil. Yilong dan Guan terjatuh. Chuhun menghampiri Guan, menendang dan memukulnya, lalu menancapkan tubuh Guan pada tanduk patung hingga tewas. Setelah api padam dan keadaan tenang, raja memberikan hadiah kepada para pendekar dari semua klan yang datang menolong. Chuhun dinobatkan menjadi jenderal perang. Chuhun juga memohon kepada raja agar menganugerahkan gelar kesatria untuk Jinggang yang telah gugur, dan raja menyetujuinya. Sementara itu, Yilong meminta izin pergi ke lembah Raja Buas untuk mengembalikan telurnya. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Di pusat kota Phoenix, dibangun patung Jinggang sebagai penghormatan. Ditampilkan juga Chuhun dan Yilong kemudian berziarah ke makam Jinggang, meletakkan setengah sisir peninggalan ibu Yilong di atasnya. Setelah itu, Yilong memberitahu bahwa ia akan pergi ke kerajaan Yan Utara untuk merebut kembali tahta. Chuhun minta agar mereka berdua sebaiknya tidak bertemu lagi karena ia tidak ingin memicu perang. Tapi meskipun demikian, persahabatan mereka tetap abadi. Dan tamat. Tema besarnya adalah soal siapa diri kita dan pilihan apa yang kita ambil. Yilong memang lahir dari desa miskin, tapi yang membuatnya jadi seseorang adalah keputusan-keputusan yang ia ambil sepanjang jalan. Jadi, takdir itu bukan vonis, takdir lebih seperti peluang yang baru jadi nyata kalau kita berani melangkah. Film ini juga membedakan kehormatan sebenarnya dan kehormatan palsu. Turnamen dan gelar sering terlihat megah, tapi kadang cuma jadi topeng untuk kepentingan para elit. Kehormatan yang sejati bukan soal seragam atau pangkat, melainkan berani melindungi orang yang lemah dan jujur pada nurani, meskipun harus melawan arus. Konflik antara Yan Utara dan Chao Selatan menunjukkan bagaimana luka lama dan dendam bisa diwariskan terus-menerus. Penguasa bisa saja memanfaatkan trauma itu demi kekuasaan. Pesan filmnya jelas, kalau kita terus memupuk benci, perang tidak akan selesai. Jadi mari berhenti membalas dan mulai menyembuhkan. Hubungan Yilong dan Chuhun jadi jantung emosi cerita. Yang muda belajar tanggung jawab dan bukan asal nekat, sementara yang lebih tua belajar melepaskan masa lalu. Dari hubungan ini kita lihat bahwa kekuatan bukan hanya soal otot atau senjata, tapi juga dukungan dan kepercayaan untuk saling menopang.
Simbol-simbolnya pun membantu kita menangkap makna. Arena dan turnamen adalah mesin yang memberi stempel sah pada kekuasaan. Padahal bisa saja tak adil sejak awal. Monster dan rintangan ekstrim bukan sekedar tontonan, melainkan bayangan dari ketakutan dan rasa bersalah di dalam diri yang harus ditaklukkan. Pada akhirnya, film ini mengajak kita memilih tanggung jawab, bukan alasan pembenaran ketika perintah bertentangan dengan keselamatan orang. Nilai diri terlihat dari siapa yang kita lindungi saat taruhannya paling tinggi. Karena itu, film ini mengajak kita membedakan cinta tanah air dengan kultus kekuasaan. Mencintai negeri artinya menjaga manusia di dalamnya, bukan membenarkan kebohongan. Singkatnya, menang yang sesungguhnya bukan soal piala, melainkan berani menghentikan lingkaran yang melukai semua orang. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!